Hai, perkenalkan, nama saya Tamariska Ilmina Pianaung. Saya mahasiswa semester 4 dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Teknik Elektrokomputer. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah arsitektur komputer mengenai microcontroller. Masuk dalam pembahasan bab pertama mengenai microcontroller. Yang pertama adalah pengertian microcontroller. Microcontroller adalah sebuah komputer kecil yang dikemas dalam bentuk chip IC yang dirancang untuk melakukan tugas atau operasi tertentu. Pada dasarnya, sebuah IC microcontroller terdiri dari satu atau lebih inti prosesor, memori, serta perangkat input dan output yang dapat diprogram. Selanjutnya, struktur microcontroller. Pada pembahasan saya kali ini, struktur microcontroller terbagi atas 9 bagian, yaitu pertama CPU atau singkatan dari Central Processing Unit yang merupakan komponen utama yang bertindak sebagai otak bagi sebuah microcontroller. Pada microcontroller, komponen CPU berfungsi untuk melakukan operasi-operasi penting seperti pengambilan perintah, lalu menerjemahkannya, kemudian mengeksekusi perintah yang telah dimasukkan. Selanjutnya, memori. Secara umum, memori memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk sebagai media penyimpanan. Pada microcontroller pun terdapat media penyimpanan memori yang digunakan untuk menyimpan data dan program. Selanjutnya, yang ketiga, perangkat input-output. Pada microcontroller terdapat perangkat input dan output, ataupun yang biasa dikenal juga dengan port I/O. Memori atau perangkat I/O yang lainnya ke microcontroller. Perangkat input-output microcontroller ini berhubungan dengan paralel setiap perangkat input-output yang lainnya. Yang keempat, timer dan counter. Timer dan counter merupakan pengatur waktu dan penghitung yang biasanya pada sebuah microcontroller memiliki kemungkinan terdiri lebih dari satu timer dan counter. Yang kelima, interrupt control. Interrupt control atau lebih dikenali dengan interupsi digunakan untuk menyediakan atau penundaan interupsi. Yang keenam adalah port serial. Port serial pada microcontroller digunakan sebagai port yang menyediakan serial interface atau komunikasi serial secara paralel antara microcontroller tersebut dengan microcontroller ataupun perangkat interface lainnya. Yang ketujuh, ADC atau singkatan dari Analog to Digital Converter. ADC digunakan untuk mengubah sinyal analog menjadi bentuk sinyal digital. Pada konverter kali ini, sinyal yang diinput atau dimasukkan berupa sinyal analog, sedangkan sinyal output atau yang dikeluarkan dalam bentuk sinyal digital. Yang selanjutnya yang kedelapan adalah Digital to Analog Converter atau DAC, merupakan komponen atau bagian yang memiliki fungsi berkebalikan dengan fungsi ADC, yang mengubah sinyal yang diinput menjadi sinyal output analog. Yang kesembilan atau yang terakhir adalah Special Function Block, beberapa microcontroller yang hanya dapat digunakan untuk fungsi tertentu dan aplikasi khusus. Selanjutnya adalah ciri dari microcontroller. Di video kali ini, ciri dari microcontroller saya mengambil 5 bagian, yaitu yang pertama, kemampuan komputasi CPU yang tidak terlalu tinggi. Yang kedua, kapasitas memori yang relatif lebih kecil. Yang ketiga, microcontroller dibekali memori non-volatile. Yang keempat, perintah relatif lebih sederhana. Dan yang kelima, program atau perintah berhubungan langsung dengan port I/O atau input-output system. Selanjutnya, jenis-jenis microcontroller yang terbagi dari 4 bagian, yaitu yang pertama, microcontroller AVR. Microcontroller ini adalah salah satu jenis arsitektur microcontroller yang menjadi andalan Atmel. Arsitektur ini didesain dengan berbagai kelebihan atau penyempurnaan dari arsitektur microcontroller yang telah ada. Dan yang kedua adalah microcontroller MC51. Microcontroller jenis ini termasuk dalam keluarga CIS, yang mana hampir semua instruksinya dijalankan dalam 12 siklus clock. Yang ketiga adalah microcontroller PIC. Pada awalnya, PIC merupakan singkatan dari
Programmable Interface Controller, namun seiring dengan perkembangan berubah menjadi Programmable Intelligent Computer. PIC termasuk jenis mikrokontroler tipe RIC dan menggunakan arsitektur Harvard yang digunakan oleh mikroprosesor. Yang keempat adalah mikrokontroler ARM. Mikrokontroler ARM adalah sebuah prosesor dengan arsitektur set instruksi 32 bit keluarga RISC yang dikembangkan oleh ARM Holding. Selanjutnya adalah perkembangan mikrokontroler. Mikrokontroler pertama kali dikenalkan oleh Texas pada tahun 1974 yang merupakan mikrokontroler 4 bit. Mikrokontroler ini mulai dibuat sejak 1971, merupakan mikrokomputer dalam sebuah chip. Saat ini mikrokontroler yang banyak beredar di pasaran adalah mikrokontroler 8 bit varian keluarga MC51 yang dikeluarkan oleh Atmel dengan seri AT89SXX dan mikrokontroler AVR yang merupakan mikrokontroler RISC dengan seri Atmega 8535. Selanjutnya atau materi terakhir adalah prinsip kerja mikrokontroler. Pada dasarnya mikrokontroler adalah suatu perangkat yang mengintegrasikan sejumlah komponen dari sistem mikroprosesor ke dalam sebuah mikrochip tunggal. Selain itu, kebanyakan mikrokontroler pada umumnya juga dilengkapi oleh fitur-fitur lain seperti modul timer, berfungsi untuk melakukan proses dan fungsi-fungsi yang berhubungan dengan jangka waktu atau range waktu, lalu sebuah serial port yang berfungsi untuk melakukan komunikasi data dengan mikrokontroler yang lainnya atau PC komputer, dan yang selanjutnya modulus ADC berfungsi untuk menerima input ataupun data analog. Guys, tahun ini Universitas Pembangunan Indonesia Manado mengadakan perekrutan mahasiswa baru. Apabila kalian mencari tempat kuliah yang bisa untuk bekerja atau selingan pekerjaan, kalian bisa mendaftar di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, khususnya untuk Fakultas Teknik Elektrokomputer pada tahun 2021 ini, karena kami menawarkan jam kuliah yang fleksibel untuk orang-orang yang sedang bekerja. Ayo, tunggu apa lagi? Segera gabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado tahun 2021.